Terlepas dari hiruk-pikuk kompensasi dan amunisi, alibi bagi sekelompok tokoh yang kemudian mendukung tol Cikapa selalu didasarkan pada perlunya mendukung program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan umum. Suatu adagium yang masih perlu diperdebatkan dalam konteks tol Cikapa. Dalil-dalil normatif nampaknya perlu dikontekstualisasikan dengan realitas yang ada. Tak pelak lagi, bagi kalangan pesantren, tol Cikapa adalah wujud arogansi kebijakan yang tidak lebih penting dari pendidikan. Bukan saja jalan tol akan mempengaruhi kebisingan. Bagi kelompok kepentingan, dalil-dalil normatif nampaknya dijadikan legitimasi terhadap dukungan jalan tol. Kuatnya arus pemaksaan yang dilakukan pemerintah tercermin dari derasnya gelombang lobi dan politik pecah belah. Sejumlah tokoh yang mengatasnamakan mediator pesantren dan pemerintah berlomba-lomba unjuk muka. Yang kami muliakan Bapak Joko Kirmanto selaku Menteri PU yang dalam hal ini nanti insya Allah akan diwakili oleh Direktur Bina Marga sebagai narasumber. Yang kami muliakan Bapak Ahmad Baso, beliau dari Komnas HAM yang juga selaku narasumber. Perdebatan jalan tol apakah maslahah atau hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu nampaknya masih dalam perdebatan. Beliau adalah Direktur LMS. Beliau juga nanti adalah selaku narasumber dalam kesempatan seminar ini. Yang kami muliakan Bapak Abdul Mun'im DZ selaku pemerhati pesantren, dan beliau adalah pengelola situs NU online di PBNU. Beliau juga adalah narasumber. Yang kami muliakan Ibu Khalisah Khalid. Beliau adalah sebagai kapasitas dari Walhi, dan dalam hal ini insya Allah beliau juga sebagai narasumber. Kalau kita melihat jalan, kita sering mengatakan bahwa jalan ini dianggap sebagai prasyarat kalau kita ingin ekonomi tumbuh, kalau kita ingin biaya transportasi tadi murah di dalam membawa produk dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka direncanakan jalan Trans Jawa tadi, dan semakin cepat itu dibangun akan memberikan percepatan di dalam ketiganya tadi. Asumsi kita tentunya ekonomi, lapangan kerja, otomatis juga kemiskinan yang ada. Tentu presentasi yang disampaikan oleh wakil dari PU itu memang bagian dari mandat pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Tapi kami dari Komnas HAM, upaya-upaya untuk mensejahterakan rakyat itu, misalnya melalui instrumen pembangunan, itu juga harus menyertakan dan mempertimbangkan hak-hak masyarakat. Disinilah saya menyampaikan. Tapi masalahnya, yang namanya pembangunan itu selalu melibatkan modal yang datang dari luar atau dari dalam, dan tidak mempertimbangkan suara masyarakat. Yang dipertimbangkan adalah untung rugi. Kalau dalam logika pembangunan masih mempertimbangkan untung rugi, dan pemerintah lebih melihat itu dan bukan melihat kepentingan bangsa secara keseluruhan, maka yang akan muncul kemudian bangsa ini lama-kelamaan akan habis dibilas hanya demi kepentingan para pemodal. Bagaimana sesungguhnya pengurus negara hari ini sedang mereduplikasi cara-cara yang digunakan oleh Dendels. Saya tidak tahu apakah teman-teman santri tahu siapa Dendels? Iya, Dendels kolonial Belanda. Tapi ingat, dia bukan hanya bekerja untuk pemerintah Belanda, tapi di belakangnya adalah perusahaan Belanda yang namanya VOC. Dan hari ini saya melihat
pemerintah Indonesia sedang mereduplikasi cara-cara yang dipakai oleh Dendels untuk membangun tol Trans Jawa dalam hal ini. Misalnya apa? Dendels melihat bahwa Pulau Jawa ini sangat strategis, kaya sumber daya alam dan seterusnya. Dan yang paling utama dia melihat pekerja manusia di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa itu dihargai sangat murah, dihargai sangat rendah. Karenanya Dendels menggunakannya. Nah, ini yang cara-cara yang dipakai oleh Dendels kemudian direduplikasi oleh pemerintah Indonesia, pengurus negara untuk bagaimana caranya membangun jalan tol Trans Jawa ini. Saya mau mengajak kita untuk melihat, oke, kita bisa melihat jalan tol, kita bisa dimudahkan oleh jalan tol. Tapi apa perubahan sosial yang lahir karena kebijakan Dendels? Yang pertama, karena saya dari WALHI, dari yang organisasi yang konsen bekerja untuk isu lingkungan, saya mau lihat bahwa ada perubahan ekologis yang begitu besar yang dihancurkan akibat pembangunan jalan. Hutan di Jawa mengalami kondisi yang kritis. Dan hari ini saya mau balik logika yang dibangun oleh pemerintah ya. Saya mau mengajak kita untuk tidak melihat satu sisi yang lalu digambar-gemborkan. Jawa sangat strategis, Jawa sangat baik, penduduknya sangat padat, ini potensi untuk menggerakkan ekonomi Indonesia. Saya mau mengajak kita untuk mengatakan bahwa Jawa hari ini sedang menuju kolaps, sedang menuju kehancuran. Saya dan teman-teman di WALHI melakukan kajian terhadap Pulau Jawa dalam tim riset Java Collapse namanya. Bagaimana saya melihat secara sistematik Jawa ini sudah dihancurkan oleh siapa? Oleh pengurus negaranya yang berkolaborasi dengan sangat baik dengan siapa namanya? Dengan kekuatan modal. Kalau kita bicara industrialisasi, kalau kita bicara swasta di sini bukan hanya swasta yang membangun jalan tol. Siapa sih di balik ini? Coba kita periksa. Yang diuntungkan dari pembangunan jalan itu kan Honda, Toyota. Iya kan? Bukan cuma siapa investor yang bangun jalan tol, bukan cuma itu. Jadi kita mencoba lihatnya secara tajam. Saya mau mengajak kita untuk melihat krisis yang dialami oleh Jawa dan terutama Jawa Barat karena kita ada di Cirebon. Logikanya semuanya terbalik. Yang dibilang kesejahteraan mana? Karena kalau saya mau bilang kekeringan terjadi di Jawa itu tertinggi di Jawa Barat. Karena tidak ada daerah resapan air, gitu ya. Dan Jawa yang dihuni oleh 65%, kurang lebih 65% penduduk Indonesia, dengan lahan daratan hanya 7%, hanya memiliki 4% ketersediaan air bersih. Gimana kita bisa mengkonsumsi air bersih? Gimana anak-anak? Gimana perempuan yang punya kebutuhan terhadap air bersih yang lebih banyak? Ini gimana Kak? Sekalian dan ibu-ibu, kalau kita mengingat tahun 45 ya, ketika Jepang diluluhlangkahkan oleh Amerika karena Hiroshima dan Nagasaki itu, pertanyaan pertama yang keluar dari mulut Kaisar Hirohito ketika Jepang itu hancur ya, dihancurkan oleh bom atom itu, pertanyaan pertama yang keluar dari para menterinya itu adalah berapa guru yang selamat dan berapa sekolah yang tidak hancur. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ketika Kaisar Hirohito bernegosiasi dengan MacArthur, yang diminta, diwanti-wanti sama Kaisar Hirohito itu hanyalah satu: tolong bangsa Jepang masih diperbolehkan menggunakan kimono. Jadi kelihatan sekali bahwa Hirohito menginginkan memikirkan guru, memikirkan sekolah, dan memikirkan kultur masyarakatnya. Saya kira Jepang yang sudah sangat maju sekarang ini ya, bahkan menguasai dunia distribusi otomotif di Indonesia ini adalah bangsa yang sadar akan kultur dan kebudayaannya, termasuk pendidikannya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa dimensi kebijakan publik itu paling tidak ya harus dikendalikan oleh orang-orang yang pertama punya integritas seperti Hirohito tadi. Saya kira Pak Hermanto dan Bung Sandiaga Uno ini saya yakin masih punya integritas lah, sehingga masih hati nuraninya masih berjalan daripada sekedar hanya target-target yang diinginkan.
saya dengar ya, ini mudah-mudahan tidak salah ini, Bung Sandiaga Uno ini mau jadi presiden 2014. Jadi supaya Bung Sandiaga Uno bisa menjadi presiden 2014, saya kira salah satu dicobanya sekarang ini, bisa nggak ini pesantren tidak kena jalan tol? Biaya duitnya sudah sangat mahal, apalagi biaya politik dan biaya sosial yang jangka panjang. Nah, itu kita hindari aja gitu. Jadi kita ingin yang smooth dan disetujui semua pihak, dan akhirnya tidak terjadi konflik sosial dan konflik politik yang itu biayanya luar biasa besar ketimbang aset infrastruktur yang kita bangun. Ya, itu saya kira nanti perlu dibicarakan dan perlu dijadikan landasan. Terima kasih. Jawab yang jauh lebih besar daripada hanya mencapai kekuasaan. Itu yang paling penting adalah bagaimana menuntaskan pengisian daripada reformasi ini. Kaum muda dulu yang menggagas reformasi, tapi 10 tahun setelah reformasi tidak ada yang mengisi reformasi. Reformasi itu bisa diisi kalau kita bisa mencapai suatu kemerdekaan dan kemandirian ekonomi. 63 tahun kita merdeka, kita belum mandiri, kita belum merdeka secara ekonomi. Ini yang harus kita perjuangkan sama-sama. Dan teman-teman di pesantren Babakan Siwaringin ini adalah mitra saya, mitra kami semua untuk mencapai suatu kemandirian dan kemartabatan bangsa kita. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, bagaimana sosialisasi dari pemerintah sendiri gitu loh. Itu tidak ada kendala sebetulnya. Asal dari seorang atau rakyat Indonesia, sebetulnya sebelum kita mengatakan tidak, itu dikasih tidak dulu. Kan begitu. Jadi kita belum bekerja dan mengatakan akan. Strategi adu domba pemerintah untuk melumpuhkan kekuatan masyarakat pesantren pun diwujudkan dengan mengadakan pertemuan sepihak dan dihadiri mayoritas bukan pemilik tanah di salah satu rumah makan di kota Cirebon. Pertemuan itu diprakarsai oleh Insinyur Ethan Roseli sebagai Ketua Tim Pengadaan Tanah atau TPT Jawa Barat dan dimediasi beberapa kiai dan masyarakat Babakan yang mengklaim sebagai restu bagi dimulainya rencana pembangunan jalan tol Cikampek Palimanan. Rencana pembangunan jalan tol sampai Babakan Ciwangi ini mungkin bisa kita bikin sendiri. Jadi pertanyaan saya, apakah benar ini terjadi perpecahan? Terus interaksi sosial di antara kalau kita jawab dari pertanyaan itu sebenarnya nggak ada. Sebenarnya yang terjadi dalam masalah ini adalah masalah kepentingan pribadi sekali. Jadi untuk kepentingan Pertemuan yang tidak lebih seperti acara konsolidasi antara wakil-wakil setan dan pengkhianat pesantren diselenggarakan malam hari sebelum demonstrasi besar meletus atas penolakan rencana pembangunan jalan tol melalui area pesantren esok harinya. Sungguh memprihatinkan pula pertemuan di rumah makan itu oleh segelintir warga pesantren yang tidak menyadari hanya sebagai alat pemerintah untuk kepentingan para pemodal dan oknum pejabat, justru berusaha keras mewujudkan mimpi-mimpi yang tidak seberapa dibandingkan betapa pentingnya pendidikan agama dan keberlangsungan pondok pesantren Babakan di masa depan. Obsesi untuk mendapatkan keuntungan materi telah membutakan hati dan pikiran jernih. Cara apapun dilakukan, termasuk menghalalkan runtuhnya harmonisasi masyarakat dan pesantren serta tatanan sosial yang telah terbangun sejak lama, dibiarkan terkoyak dan menganga tanpa ada yang bertanggung jawab. Lalu, siapa yang menanggung dosa pecah belah, tafarruq dan inqita ini terjadi? Tentu saja, pemerintah yang zalim telah meluluh lantakkan sendi-sendi kehidupan pesantren. Tidak saja masyarakat yang kecewa, tetapi para leluhur yang sudah mendahului kita pun pasti menangis dan menyesali tindakan-tindakan oknum yang hanya berorientasi pada harta, jabatan, dan kekuasaan. Tentu,
Rahasia di balik perjuangan ini bukan semata tol sebagai endemik tradisi dan kebudayaan. Lebih dari itu, ada nilai-nilai yang tengah diperjuangkan, meneguhkan keterbukaan keadilan pemerintah dan menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme pelaksanaan program negara. Paradigma, ikhlas, tawadhu, dan mengikuti perintah pemimpin menjadi adagium yang tidak lagi kontekstual. Kisruh jalan tol adalah potret yang membuka ruang bagi kelompok manapun untuk kritis. Di sana terdapat paradigma yang transparan, tidak adil, tidak jujur, dan penuh dengan kebohongan publik. Siapa lagi yang berani menentang kezaliman kalau semua orang sudah terbius dengan arus materi dan kompensasi? Tentu, jika tidak ada lagi tempat berlindung, maka Tuhanlah yang layak disebut Maha Pelindung. Tercatat Wakil Kepala Badan Intelijen Negara, Bapak As'ad, terlibat dalam proses negosiasi pesantren dan pemerintah. Akibatnya, pesantren dipecah belah, sendi-sendi persaudaraan, kerukunan, dan gotong royong antar sesama pun runtuh oleh kuatnya komersialisasi dan kompensasi. Tak hanya itu, Kiai Haji Solahuddin Wahid, tokoh karismatik NU pun bergegas datang menyambangi Kiai Haji Mahdum. Mereka membicarakan pentingnya mendukung program pemerintah. Namun, semua menjadi mentah karena tidak pernah dapat memberikan jawaban utuh tentang sejumlah masalah yang terekam dalam proses investigasi pesantren terhadap masalah tol. Bahkan, Bapak Maftuh Basyuni, selaku Menteri Agama, berkali-kali bertemu dengan Kiai Haji Mahdum dan kelompok muda pesantren, dan mencoba mengarahkan proses negosiasi dengan cara yang dibangun institusi ini. Tapi belakangan Menteri Agama malah membuat surat rekomendasi kepada Menteri PU yang sama sekali tidak objektif dan terkesan ada pembohongan publik. Kehadiran para pejabat negara melakukan lobby tidak saja mengisyaratkan kuatnya pemaksaan negara, akan tetapi dampak yang paling mengerikan adalah korban sendi kemanusiaan. Tak pernah disadari oleh semua komponen bahwa merusak tatanan sosial adalah dosa kemanusiaan yang amat keji, karena bukan hanya ulama yang jadi korban. Masyarakat, lembaga pesantren, dan sendi-sendi agama itu sendiri menjadi bagian yang tak terpisahkan dari korban kemanusiaan. Mungkin jika tidak Kiai Mahdum, hadirnya bongkahan materi yang melimpah ruah dan kompensasi yang menggiurkan, semua perjuangan itu pasti luluh. Nampaknya pemerintah enggan menjelaskan secara kronologis alasan, masalah dan desain trase jalan tol, sehingga masyarakat yang menolak dibuat kesal dan kecewa. Dari sisi aspek sosial adalah bagian dari akurasi, perhitungan tingkat kelayakan suatu proyek untuk diajukan kepada investor sebagai dasar untuk kemitraan demi terlaksananya pembangunan proyek tersebut. Hal ini sangat penting, perlu adanya saling menghargai antara masyarakat dan pemerintah. Terlebih pesantren lahir sejak 300 tahun yang lalu. Ribuan aset sosial yang sudah banyak membantu pemerintah mestinya tidak boleh terganggu dari lingkungan yang tidak nyaman. Apalagi lintasan tol tersebut jaraknya 2 meter dari lingkungan pondok pesantren. Bukan perlu atau tidak perlu melakukan pergeseran trase. Pemerintah semestinya menetapkan sesuai dengan teknis atau gambar trase awal yang dibuat tahun 2006. Yang jarak dari lingkungan pondok pesantren kurang lebih sekitar 500 meteran.
Ya, itulah ketidakprofesionalan pemerintah dalam hal ini Menteri PU dalam menangani mega proyek yang menelan biaya sekitar 7,5 triliun. Proyek termahal untuk trase Trans Jawa. Spesifikasinya saja 1 km itu menelan biaya hampir 50 miliar. Pantasnya terjadi kesalahan trase pada proyek tol Cikapa tersebut ditangani swaklola. Artinya ditangani swaklola itu ditangani oleh masyarakat dan pemerintah desa. Bukan hanya kesalahan jalur saja. Persoalan yang menyangkut aspek hukumnya juga harus ditaati agar investor merasa aman, merasa nyaman, dan masyarakat tidak banyak dirugikan. Banyak sekali yang menyalahi dan melanggar aturan baik Undang-Undang 38 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005, Kepres 80, Peraturan Investasi, Tata Kota dan Tata Ruang, Pernyataan Modal, Undang-Undang Pertanahan, dan masih banyak undang-undang yang lainnya yang menyangkut dengan Undang-Undang 38 tentang jalan. Itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Kalau saya harus menjabarkan bisa 3 jam lebih. Setelah saya banyak mengamati rencana proyek Jalan Tol Cikapa sejak tahun 95-96, di situ ada ketimpangan, ketidakadilan, dan ketidaktransparan dari oknum pemerintah. Sudah mulai muncul dan nampak. Di antaranya ada 8 poin. 1. Surat Menteri PU tahun 95 telah ditunjuk sebagai pemenang tender. Yang kedua, surat PT Jasa Marga perihal pemenang lelang. Yang ketiga, 6 Februari 2004 itu pencabutan 3 investor pemenang tender dan pemenang cadangan. 1 yang namanya PT BTU. Yang keempat, tidak dilakukannya tender. Itu kan tidak transparan. Yang kelima, tidak adanya keputusan ketetapan trase untuk jalan tol Cikampek Palimanan. Yang keenam, itu penjualan saham 15% PT Jasa Marga yang sudah menyalahi aturan. Yang ketujuh, tidak ada jaminan tertulis dari pemerintah untuk penjualan saham ke Malaysia 55%. Itu juga melanggar keputusan Presiden nomor 67 tahun 2005. Dan yang kedelapan, tidak memenuhinya prosedur SK Gubernur Jawa Barat tentang SP2LP, dan masih banyak yang lainnya yang semestinya pemerintah mentaati dan menggunakan aturan-aturan yang telah dibuat agar bisa menjadi contoh untuk rakyat, bukan dengan kebiasaan merubah aturan atau undang-undang bila mendapatkan suatu masalah atau persoalan. Yang jelas, yang harus bertanggung jawab dalam hal ini adalah Menteri PU Joko Widodo dan Yusuf Kala. Bukan sebatas harus mempertanggungjawabkan proyek jalan tol Cikapa saja. Persoalan anggaran APBN, yaitu APBN PU ya ini, yang 15% juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih persoalan konflik sosial yang terjadi di pondok pesantren yang sudah jelas-jelas mengganggu kestabilan pendidikan dan keharmonisasian pesantren. Kalau kita lihat PT BTU
itu PT Bukaka Teknik Utama. Itu kan milik keluarga Yusuf Kalla. Dan juga harus dipertanyakan penyertaan tendernya yang konon katanya ikut andil sejak tahun 95-96. Itu bullshit, termasuk yang banyak intervensi ke Menteri PU dan Gubernur itu kan Yusuf Kalla. Mestinya Presiden SBY tidak tutup mata atau memang dikibuli oleh persoalan tol Cikampek Palimanan tersebut. Semasa Yusuf Kalla jadi wapres, sudah terlalu jauh fungsi, tugas dan kewenangannya mengurusi masalah tol Cikampek Palimanan tersebut. Upaya memang sudah sering melaporkan, menginformasikan baik melalui surat, orang dekatnya beliau, ya, dan juga pertemuan silaturahmi pada waktu di Cikeas. Jawabannya simple, suratnya pun ada di Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi yang menyarankan penyelesaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang selama ini kan pihak Joko Kirmanto sendiri mengabaikan peraturan perundang-undangan itu. Tanggapan beliau baik, ya. Siap membantu, bahkan beliau menyampaikan bahwa berkas yang ada di meja untuk rencana pembangunan jalan tol Cikampek Palimanan 2006. Bahkan yang jadi pertanyaan dari pihak pesantren itu setiap melayangkan surat ke presiden, jangan-jangan nggak pernah nyampe ke tangan beliau, mungkin juga terjegal di tengah jalan. Joko Kirmanto sendiri, ya, waktu itu pernah berkunjung langsung tanpa protokoler dengan mengetuk-ngetuk pintu Kiai, ya, rumah Kiai. Bahkan pertemuannya di halaman kuburan waktu itu. Saya ingat waktu itu di halaman kuburan, ya. Dan beliau siap membantu dan menyatakan kesiapannya untuk menggeser karena menghormati pondok pesantren. Tapi akhir-akhir ini malah berubah pikiran. Dan Menteri Agama pun 2 kali berkunjung, ujung-ujungnya pun memberikan tawaran anggaran Departemen Agama untuk kompensasi pondok pesantren. Dan juga waktu itu ada kunjungan Menteri Koperasi, juga sama. Dan masih banyak lagi yang berupaya melobi, mempengaruhi dari kalangan tokoh-tokoh elit politik, tokoh agama. Bahkan upaya badan intelijen pun sudah turut campur. Dan yang paling menyakitkan, ya, yang paling menyakitkan dari pondok pesantren itu cara-cara adu domba, propaganda antara kiai dan masyarakat. Nah, ini salah satu bukti, ya, bahwa pihak pesantren berupaya. Itu jawabannya seperti ini. Yang saya tahu ini adalah persoalan prinsip. Pondok pesantren bukan persoalan harga tanah yang selalu diisukan atau didengungkan di luar. Dan saya yakin berapa miliar pun kompensasi untuk pondok pesantren Babakan Johar ini pasti dikabulkan kalau pesantren meminta dan mengabulkan jalan tol untuk melintas di lingkungan pondok, baik dari anggaran APBN beberapa departemen ataupun dari APBD maupun pihak ketiga, ya. Pada prinsipnya pesantren menginginkan untuk pindah jalur dari pesantren dan jalur tersebut pindah
300 meter. Di mana pesantren menginginkan pihak pemerintah lebih mengerti lingkungan yang mendukung, asri dan nyaman yang diharapkan dan dibutuhkan pesantren untuk tidak terganggu dalam program pendidikan sosialnya. Pendidikan juga kan untuk kepentingan bangsa dan negara, Mas. Ya, jalan tol juga kan sama, kepentingan negara, tapi lebih mengena pada kepentingan kapitalis, yaitu kaum yang bermodal ya. Bisa dirasakan maksimal membantu dan mendongkrak perekonomian negara itu setelah masa kontrak atau masa konsensi, kalau nggak salah 25 sampai dengan 30 tahun. Setelah selesai kontraknya pun, mestinya menteri menetapkan jalan tol dijadikan jalan umum. Tapi kenyataannya kan tidak ada. Seperti jalan tol Cikampek misalkan. Ada jalan tol juga kan, Anda bisa lihat. Akses jalan umum ya, untuk aktivitas perekonomian masyarakat tingkat ke bawah. Itu bisa mati seperti rumah makan dan warung-warung yang berjejer di pinggir jalan. Lokasi rest area pun yang ada di jalan tol juga terbatas hanya kalangan-kalangan tertentu. Apakah semua bisa tertampung untuk masyarakat umum? Kan nggak mungkin. Membuka rest area juga tidak mudah, Mas, bagi masyarakat umum. Banyak aturan yang harus dipenuhi. Ya, itu saya kembalikan ya kepada pondok pesantren. Masih banyak jalan menuju Roma, itu masih banyak. Kalau memang Menteri PU masih mau menjawab pertanyaan serta musyawarah dengan pihak pesantren, pesantren masih terbuka kok. Dunia ini kan bukan negara Indonesia saja, Mas. Hukum internasional itu masih ada. Dan yang mau mendengar jeritan rakyat atau hak-hak rakyat yang terdolimi, dunia juga masih mau mendengar dan melihat. Pemerintah Indonesia sejak saya belum lahir, saya pikir sudah terbentuk sebagai negara NKRI dan yang berasaskan Pancasila. Hanya dasar-dasar pemerintahannya ini yang belum dimiliki, yaitu adil dan amanah. Pemerintah adil dalam menentukan kebijakan dan sikap, adil dalam melaksanakan hukum, dan aparatur yang amanah, yaitu aparatur yang mau membantu, memberikan dan menyampaikan sesuatu sampai pada tempatnya. Pastilah rakyat akan makmur. Dan ini jelas apa kata dunia. Ya, kalau menurut pandangan saya, solusinya diselesaikan dulu kericuan-kericuan yang ada di atas. Jangan ada intervensi dan kepentingan dalam program infrastruktur. Awal yang baik pastilah dinikmati dengan akhir yang sempurna. Dan awal yang tidak baik, maka diakhiri dengan hasil yang tidak akan pernah sempurna. Jadi untuk rencana pembangunan jalan tol juga harus melihat dari beberapa aspek. Satu, aspek teknis. Yang kedua, aspek pemasaran. Yang ketiga, itu aspek organisasi dan manajemen. Keempat, aspek sosial. Dan yang kelima, aspek keuangan. Nah, kalau anggaran yang belum mampu, anggaran pemerintah belum mampu, jangan dipaksakan. Nanti yang dirugikan juga pemerintah. Nanti kesan yang timbul pada pandangan umum, ya, kelihatannya pemerintah hanya sebagai broker proyek. Kan malu.
Dan yang terakhir, yang terpenting adalah aspek hukum. Agar siapapun, dimanapun, masyarakat bisa tentram dan merasa nyaman. Itu saja. Yang luar biasa ribuan umat di daerah Padang, yang meninggal belum di daerah yang lain. Mari kita disejukkan. Pesantren perlu diamankan. Pesantren perlu dilestarikan. Jangan sampai pesantren diteror-teror. Dan peningkatan adalah titipan Allah Subhanahu Wa Taala adalah mari kita dikuatkan, mari kita rajin dengan rapat, mari kita ikhlaskan yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala taqawlahu ar-riqab wa tariqu al-absar wa tu'addu al-afkar wa yaskur lahu kullu mutaka min jabbar wa yaskur lahu kullu barkin torhan. Ya Allah, ya Maliku, ya Azizu, ya Jabbar, ya Maliku, ya Aziz, ya Jabbar, ya Allah, ya Maliku, ya Jabbar, ya Allah, ya Wahid, ya Ahad, ya Qahar, Allah Wahad, Allah Qahar, ya Allah, ya Wahid, ya Ahad, ya Qahar, wa basakhri jami'a khaik, kama sakharta al-bakhra li Sayyidina Musa alaihi salam, layinni qulubahum, layinni قلوبهم كما ينتهي الحديد سيدنا داود عليه السلام فإنهم لا يملكون إلا بإذنك نواسي في قبضتك يا رحمن يا رحيم يا رحيم لا تكلني إلى نفسي إذا ملكتني أنت الخبير مني وإني لبست من الخمران بأني من أرادني. Ya Rabbana laka hamdu kama yanbaghi. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad salatan tunjina biha min al-ahwal wal afat wa taqdiruna jami'a hajat wa tutahhiruna biha min al-nisan tarfa'una biha indaka al-darajat wa tuballighuna bi qasawayat min al-khair. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah. Catatan sejarah yang dicatat oleh para malaikat bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang membela pesantren, orang-orang yang membela orang-orang saleh, membela para ulama, para nabi dan para rasul. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus tegar, kita harus berani, dan kita tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Oleh karena itu, selangkah pun kalian tidak boleh mundur. Selangkah pun kalian tidak boleh mundur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita malu-malu. Bismillahirrahmanirrahim. Demonstrasi ribuan santri Babakan Ciwaring Cirebon menolak tol Cikapa merupakan bukti konkret bahwa pemerintah telah gagal menjalin komunikasi dengan rakyatnya. Demonstrasi merupakan ekspresi sekaligus perlawanan terhadap kebijakan yang dolim. Buntunya cara-cara dialog dan negosiasi mengilustrasikan betapa kuatnya kelompok kepentingan untuk memaksa negara bertindak tidak adil dan semena-mena. Jika keadaan seperti ini terus dibiarkan, rakyat akan semakin sulit menaruh kepercayaan kepada negara. Inilah awal terjadinya krisis kepemimpinan dalam negara. Karenanya, sudah kewajiban negara berpihak dan memperjuangkan hak-hak rakyat.
menyuarakan kepentingan dan kemauan mereka, bukan malah menjadi kepanjangan tangan pemodal. Sudah saatnya pemerintah mengedepankan pembangunan yang pro rakyat dengan tidak menjadikan rakyat sebagai sesajen untuk kepentingan pemodal. Memang, cara-cara tindakan pemerintahan kita masih otokratik. Tidak ada upaya penyejahteraan yang murni bagi masyarakat luas oleh pemerintah, kecuali untuk kantong sendiri, kroni, kelompok kepentingan, dan masyarakat yang melawan. Kisah penolakan jalan tol adalah potret dari wujud kekeliruan pemerintah mempertahankan kelompok kepentingan seraya mendistribusikan uang negara untuk pihak-pihak yang rakus harta dengan cara memanfaatkan konflik nyata. Sujud kepadanya jika surga dan neraka tak pernah ada, masih kekal. Sujud kepadanya jika surga dan neraka tak pernah ada, masih kekal. Menyebut
hingga di penghujung tahun 2009. Kisruh dan semrawutnya rencana pembangunan jalan tol Cikampek Palimanan tidak pernah diupayakan untuk diselesaikan. Pemerintah justru semakin membabi buta dan berusaha dengan berbagai cara melegalkan mega proyek yang cacat hukum ini. Bupati Cirebon sebagai kepala daerah pun menutup mata atas realita yang terjadi di wilayah kekuasaannya. Bahkan koordinasi antara kepala daerah, provinsi, dan pemerintah pusat semakin kentara dan kasat mata dengan tumpang tindihnya pembagian tugas dan kacaunya komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Belakangan pemerintah justru menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi untuk memuluskan kepentingan penguasa dengan pola membohongi publik dan menutup rapat-rapat borok dan pelanggaran hukum yang dilakukan Menteri PU Joko Kirmanto. Sudah menjadi rahasia umum jika selama ini pemerintah tidak ada itikat baik sedikit pun untuk menyejahterakan rakyatnya. Selalu saja rakyat yang dirugikan, dipaksa menjual tanah, rumah, dan hartanya yang paling berharga untuk kepentingan pengusaha asing dan segelintir cukong-cukong lokal. Dengan menghalalkan segala cara pula, pemerintah dengan semena-mena membiarkan para spekulan dan calo tanah yang sekaligus juga merangkap sebagai pejabat di Departemen PU dan jajaran pemerintahan daerah untuk melakukan agitasi dan intimidasi kepada masyarakat tanpa sedikit pun menindaknya, tanpa menghargai hak para pemilik tanah dan para petani sebagai warga negara Indonesia. Tentu saja, bila ini berlangsung terus-menerus, sangat mungkin akan melahirkan masalah baru seperti konflik sosial yang akan menjalar dan lebih besar. Dan api revolusi menjadi kewajiban untuk dibangkitkan kembali, sehingga rakyat benar-benar mendapatkan haknya tanpa diskriminasi. Namun, apa yang terjadi sesungguhnya tidaklah sederhana yang kita bayangkan. Tol Cikampek Palimanan menyimpan banyak misteri yang tersimpan, sekaligus melibatkan banyak petinggi negara. Soal pelanggaran hukum, prosedur, dan tahapan rencana mega proyek ini yang terhitung sejak tahun 96 sampai 2009 sungguh mencengangkan. Mafia kasus berikut oknum-oknum pejabat pemerintah dalam mega proyek tol Cikampek Palimanan tidak pernah ditindak. Mustahil pula bila semua pelanggaran dan persoalan legalitas mega proyek tol Trans Jawa yang semrawut ini tidak diketahui oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Menteri PU Joko Kirmanto menjadi kaki tangan yang begitu piawai dan profesional menyembunyikan borok sang majikan. Bahkan persoalan pelanggaran prosedur dan pelanggaran hukum pada mega proyek tol Cikampek Palimanan ini tidak pernah terkuak, dan publik lagi-lagi dijejali dengan fata morgana tentang pembangunan yang menyejahterakan rakyat. Sedangkan hak-hak rakyat dan kewajiban negara terhadap pemilik tanah tidak pernah dipenuhi dan dihormati layaknya sesama warga negara Indonesia.
Memasuki tahun 2010, rencana pembangunan jalan tol Cikampek Palimanan masih terus dipertanyakan. Kiai dan santri masih terus melakukan perlawanannya, masih melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, melawan kebijakan pemerintah yang sepihak dan tidak pro rakyat sampai titik darah penghabisan. Apakah kalian ridho kota Wali terus-menerus dilecehkan? Kita akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan, bila perlu sampai mati.
Abdul Jihad kalimatul haqqin inda sultan cair. Ini adalah pejabat-pejabat yang sudah mati hatinya. Ini adalah pejabat-pejabat yang sudah tidak punya perasaan sama sekali. Bukan pekerjaannya Mas Tubaso di mengurusi jalan tol. Idza wusilal amru ila ghairi ahli fantadir sah. Inilah kebodohan para pejabat-pejabat yang tidak pernah belajar, tidak pernah ngaji sama kiai, tidak pernah belajar kepada syiarnya para wali. Pembakaran wali ini adalah simbolisasi bahwa kami tidak akan pernah diam. Kami akan terus meledakkan perjuangan kami, meledakkan kebenaran di negeri ini. Selamat malam pemirsa, ribuan santri dari pesantren Ciwaringin Cirebon memblokade jalan utama Bandung Cirebon sebagai penolakan rencana pembangunan jalan tol Cikampek Palimanan. Sebab jalan tol itu akan membelah lokasi pesantren. Akibat penutupan jalan, kendaraan yang menuju Bandung dan sebaliknya dialihkan menuju Arjawinangun. Aksi para santri ini adalah yang kelima kalinya berupa kecaman terhadap pemerintah yang menurut mereka tidak konsisten. Santri dan pengurus pesantren meminta pembangunan jalan tol dipindahkan agar tidak membelah lokasi pesantren. Aksi ini juga ditandai dengan pembakaran foto Menteri Pekerjaan Umum dan foto Menteri Agama. Keduanya dianggap telah berbohong mengenai pembangunan jalan tol. Seorang pengasuh pesantren, Kiai Zamzami, mengatakan pesantren Ciwaringin telah berdiri ratusan tahun dan pemerintah tidak bisa memaksakan pembangunan begitu saja. Kami semuanya hadir di sini adalah merasakan nikmat ya Allah, nikmat yang diberikan kepada Engkau dan tidak semua. Sekian kalinya ribuan santri dari Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat berdemo menolak penggusuran lingkungan kompleks Ponpes Babakan Ciwaringin untuk proyek pembangunan tol. Uniknya selain memblokade jalur Pantura Cirebon Bandung, mereka sempat menggelar sholat goib dan doa bersama untuk korban gempa Sumatera. Memulai demonya, ribuan santri Ponpes Babakan Ciwaringin langsung menutup jalur Pantura Cirebon Bandung yang padat arus lalu lintas. Akibatnya ratusan kendaraan terjebak kemacetan panjang. Mereka juga membakar boneka para pejabat negara yang menyetujui pembangunan jalan tol. Demo santri terkait pembangunan jalan tol Cikampek Karawang Palimanan atau Cikapa. Para santri menolak adanya pembangunan jalan tol yang akan menggusur kompleks Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Kami menjanjikan dan kami memberikan surat, tapi kenapa hari ini memporak-porandakan Pondok Pesantren Babakan? Ini yang kami tidak terima dan kami akan berjuang terus. Selagi Pondok Pesantren diporak-porandakan, maka kami akan keluar dari sarangnya. Aksi penolakan pembangunan jalan tol Cikapa dengan memblokade jalan ini adalah untuk yang kesekian kalinya. Pendemo minta kepada pemerintah agar pembangunan jalan tol tidak sampai menggusur kompleks pondok pesantren atau dialihkan ke lokasi lain. Di sela-sela demonstrasi, para santri mendirikan sholat gaib dan berdoa untuk para korban gempa bumi di Sumatera. Ridwan Pamungkas melaporkan dari Cirebon.